Halo Smart ASN, salam quick respon, Afik Nam Jagat Samagram. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Perkenalkan, nama saya Pascal Nisuraking Ginting. Pada hari ini akan bercerita tentang identifikasi isu yang dipimpin oleh mentor Bapak Anzar Sulestiono, STME. Yang pertama, kita memasuki pengertian terlebih dahulu, di mana pengertian dari Smart ASN adalah pegawai dengan kompetensi kerja serta profesionalisme yang tinggi sehingga mampu beradaptasi dan semakin responsif terhadap perubahan dan pencapaian tujuan sebuah organisasi, serta harus memiliki dan menguasai cara bermedia digital secara bertanggung jawab. Kemudian yang kedua adalah Smart Governance, istilah yang merujuk pada pengimplementasian IT pada layanan publik di bidang pemerintahan secara efektif. Konsep e-government berfokus pada inisiatif supaya teknologi dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas layanan publik. Langkah untuk pengesahan isu tersebut adalah yang pertama, identifikasi beberapa isu sesuai tupoksi di Basarnas. Yang kedua, gambaran saat ini. Yang ketiga, menentukan isu prioritas dengan metode APKL. Yang keempat, analisis dampak jika isu tersebut tidak diselesaikan segera. Yang kelima, menentukan gagasan kreatif untuk menyelesaikan isu tersebut. Kemudian adalah identifikasi isu. Yang pertama, belum optimalnya koordinasi antara Basarnas dengan instansi terkait. Yang kedua, kurangnya personil di setiap kantor dan pos membuat beberapa musibah kadang keteteran. Yang ketiga, kurangnya sosialisasi dengan masyarakat terkait tugas dan tanggung jawab Basarnas. Yang keempat, kurangnya kedisiplinan anggota dalam melakukan tugas. Yang kelima, kurangnya sumber daya dalam melakukan operasi. Visi di saat ini. Yang pertama, seringnya terjadi pertukaran atau rotasi personil membuat kondisi antara instansi menjadi selalu terhambat. Yang kedua, terkadang terjadi 2 atau lebih musibah dalam satu waktu sehingga pembagian sebuah tim menjadi tidak lengkap. Yang ketiga, banyak masyarakat yang tidak peduli dan personil dari Basarnas sendiri banyak yang kurang fasih dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya. Yang keempat, banyak anggota Basarnas yang tidak disiplin dari berpakaian ataupun datang terlambat ke kantor. Yang kelima, sering sekali terjadi kekurangan alat-alat dalam beroperasi, contohnya seperti mobil rusak, alat-alat selam atau rappling yang tidak lengkap. Analisis isu dengan metode APKL. Yang pertama, isu atau masalah belum optimalnya koordinasi antara Basarnas dengan instansi terkait. Kriteria yang A, APKL 4334 yang di total ada 14, berada di peringkat ketiga. Yang kedua, kurangnya personil di setiap kantor dan pos membuat beberapa musibah kadang keteteran, mendapat poin kriteria sebanyak 3, 4, 4, 5, total 15 yang berada pada peringkat kedua. Yang ketiga, banyak masyarakat yang tidak peduli dan personil dari Basarnas sendiri banyak yang kurang fasih dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitarnya, mendapat kriteria 3, 3, 3, dan 3, total menjadi 12 yang berada pada peringkat kelima. Yang keempat, ada kurangnya kedisiplinan anggota dalam melakukan tugas. Kriteria 3, 3, 4, dan 3, total 13 yang berada di peringkat keempat. Kemudian yang kelima, sering sekali terjadi kekurangan alat-alat dalam beroperasi, contohnya seperti mobil rusak, alat-alat selam atau rappling yang tidak lengkap. Kriteria 5, 4, 4, dan 4, total ada 17 yang berada di peringkat ke-1. Jadi kesimpulan yang saya dapat, maka isu prioritas kita adalah isu kelima, yaitu kekurangan sumber daya dalam operasi. Setelah kita mendapatkan core isu kita, yaitu sumber daya dalam operasi, maka kita akan berlanjut ke dampak kekurangannya. Yang pertama adalah dapat membahayakan keselamatan bagi tim penyelamat sendiri. Yang kedua, tidak optimalnya dalam menjalankan tugas seorang rescuer.
Yang ketiga, visi dan misi Basarnas untuk selalu mengedepankan keselamatan menjadi tidak tercapai. Yang keempat, menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Basarnas. Kemudian kita berlanjut kepada gagasan kreatif saya untuk mengoptimalkan pengadaan sumber daya, di mana yang pertama, pejabat harus lebih teliti lagi dalam mengatur pengadaan barang-barang gudang. Yang kedua, gudang harus ditata rapi supaya lebih mudah dalam pencarian barang-barang kecil seperti alat-alat wrapping, dan pencatatan keluar masuk barang dari gudang harus ditulis dengan lengkap. Kemudian yang ketiga, melakukan pengecekan secara berskala terhadap barang-barang mesin di kantor. Contohnya pemanasan mesin, mesin mobil, mesin pemotong rumput atau mesin pemotong besi, dan lain-lain sebagainya. Kemudian ada yang keempat, yaitu mengajarkan cara memakai alat-alat kantor yang baik dan benar kepada junior maupun potensi SAR, sehingga mengurangi kemungkinan barang-barang rusak ataupun barang-barang yang berceceran. Sekian dan terima kasih untuk video saya pada hari ini. Semoga kita semua yang mendengarkan dan menonton video saya bisa menambah wawasannya. Afiq Nam Jagat Samagrab.